Selamat pagi. Masih pukul 10 harus semangat. Halo kelas 4D. Walaupun sinar mataharinya sudah terlihat ya. Nah, sudah kelihatan lah ya. Karena kami tadi berjemur, jalan sehat, senam. Jadi sudah ada sinar mataharinya ya. Nah, kita harus semangat ya sayangnya. Udah jam 10. Sesi terakhir pula. Nah ya. Harus semangat belajarnya. Langsung saja yuk. Nah, kita mau lanjut nih buku ekspresi kamu di halaman 93 mengenai frekuensi bunyi ya. Nah, ya jenis frekuensi bunyi. Ini yang minggu lalu sudah kita bahas ya. Namun saya mau review sedikit lagi deh supaya lebih paham. Ya. Kita review sedikit lagi. Nah, jadi jenis bunyi berdasarkan frekuensinya dibagi 3, infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Ya, nah jadi satuan bunyi adalah hertz. Satuan bunyi adalah hertz, H besar dan Z itu satuannya. Hertz. Kalau satuan panjang apa? Sensi ya. Nah ya sensi kan satuan panjang. Ini satuan bunyi adalah hertz. Ya. Nah, manusia ternyata kemampuan bunyinya di bagian bunyi audiosonik, yaitu ya audiosonik ya, yaitu antara 20 sampai 20.000 Hz. Ini kemampuan di manusia. Kita, Chelsea, Jericho, Excel, Carmelin, nah kemampuannya sampai 20.000 Hz maksimalnya. Sama, Tual, Chloe, Carly, Princello sama. Nah ya, tapi kalau jangkrik, gajah, infrasonik, dia kurang dari 20 Hz. Tahu paus, tahu lumba-lumba, tahu kelelawar. Nah, kelelawar itu dia kemampuannya di 20.000 Hz, lebih. Nah, lebih. Kalau kita maksimal hanya 20.000, tapi kalau kelelawar dia lebih dari 20.000 Hz. Ya. Menggunakan bunyi ultrasonik. Nah, ya. Kegunaannya adalah untuk mencari mangsa di lokasinya pada malam hari. Kenapa Excel? Nah, itulah kekuatan mata dan telinganya sayang. Ada kemampuannya sayang. Nah, dia punya kemampuan, ada kelebihannya. Oke, kita lanjut saja ya. Kemudian ada lagi gambar gajah. Gajah, coba lihat gajah. Gajah berkomunikasi dengan bunyi infrasonik, yaitu kurang dari 20 Hz. Ya, jadi frekuensi antara 5 sampai 15 Hz. Mendengarkan bunyi atau suara. Ya. Coba Miss mau panggil Princello. Ada Princello? Mau baca Princello? Deskripsi di halaman 93. Pada alat musik, coba Princello. Bentar ya. Silakan buka mikrofonnya sayang. Ya. Pada alat musik, tinggi rendahnya frekuensi bunyi menentukan tinggi rendah nada. Getaran berfrekuensi tinggi menghasilkan bunyi bernada tinggi, sedangkan getaran berfrekuensi rendah menghasilkan bunyi bernada rendah. Selain memiliki frekuensi, getaran juga memiliki amplitudo. Lanjut. Amplitudo adalah simpangan terbesar
suatu getaran terhadap kedudukan diamnya. Amplitudo membedakan bunyi menjadi bunyi kuat dan bunyi lemah. Oke, thank you, Prinselo. Terima kasih. Nah, apa itu amplitudo? Simpangan. Apa Jericho? Pelan kali suara Jericho. Miss ganti Excel aja, ayo. Oke, jadi kalau misalnya Excel mau dengerin musik kuat-kuat tergantung amplitudo. Nah, kalau amplitudonya Excel kecil, Miss dengarnya pun kecil. Nah, ya. Tapi kalau amplinya diperbesar, Miss dengar musiknya dari Excel tuh jelas. Sama kayak suara. Ya kan? Kalau amplinya kecil, halus, suara apa ya? Nah, kita kan nggak dengar ya. Ini tergantung. Bunyi kuat dan bunyi lemah. Coba kita lihat. Benda apa yang memiliki ampli yang sangat kuat? Nah, yang besar ya. Coba lihat gambar ini. Oke. Coba lihat gambar di buku kamu. Ada nggak mobil balap? Nah, mobil balap di halaman 94. Bagaimana suaranya tuh? Besar ya? Sudah tahu lah masing-masing ya. Karena juga hobi kan melihat mobil balap kan. Nah, jadi sayang, coba kadang-kadang di kehidupan sehari-hari kita melihat kendaraan yang begitu kencang sekali melaju ya. Lihat suaranya. Deru mobil balap memiliki amplitudo yang sangat besar sekali. Mobil balap. Ini kalau motor balap ini sama. Nah, MotoGP, ya kan? Nah, MotoGP di sirkuit, di arena perlombaan. Pernah nonton nggak seperti ini? Paul, Chloe, Jessica. Jangankan kamu, ini juga pernah nonton. Ya? Nah, ternyata ampli yang mikro itu sangat memang besar sekali sayang. Iya, sangat besar sekali. Nah, jadi ada kelompoknya yuk. Ada kelompok bunyi kuat dan bunyi lemah. Bagaimana nih penjelasannya? Kita lihat di halaman 94. Karaliti. Ya, bunyi kuat dan bunyi lemah. Coba baca dulu Karlalisi. Bunyi kuat yang bagaimana? Bunyi kuat yaitu bunyi dengan amplitudo tinggi. Contohnya bunyi dalam konser musik, bunyi petasan, dan bunyi mobil balap yang sedang melaju. B. Bunyi lemah, yaitu bunyi dengan amplitudo rendah. Contohnya bunyi orang berbisik dan suara tapak kaki berjalan. Dengan demikian, tinggi rendahnya bunyi ditentukan oleh frekuensi, sedangkan kuat lemah bunyi ditentukan oleh amplitudo. Oke, dengarkan. Jangankan kamu pernah melihat mobil balap ya. Satu lagi, kalau sedang hari raya Imlek, ada petasan nggak? Nah, ada kembang api nggak? Termasuk bunyi apa Kak itu? Coba dulu Karlalisi. Mana nih mikrofonnya? Buka dulu sayang. Halo Karlalisi. Iya, Miss. Oke, Miss mau tanya. Waktu hari besar Imlek, pasti kamu mau mendengar bunyi petasan kan? Benar nggak, Karlalisi? Benar, Miss. Bagaimana bunyi petasan itu? Bagaimana bunyi petasan itu? Wah, kayak suara bom ya. Sampai-sampai saya juga kaget. Siapa yang kaget kan? Sudah tahu lah ya. Saking bunyinya sangat kuat sekali, maka orang pun kaget. Bunyi apa itu ya? Ya, bunyi petasan termasuk bunyi kuat. Karena Lisi. Kemudian
kamu melihat nih atau mendengar lagu senam di speaker kan. Nah, ya. Ini juga kuat, oke? Nah, coba kamu bisik-bisik ke Miss Mira. Dengar nggak temannya? Coba bisik-bisik. Nah, ternyata si Karolisi memberikan bunyi yang lemah supaya orang tidak tahu apa yang kami bicarakan. Nah, seperti itu ya, bisik-bisik bunyinya, ya kan? Karolisi sudah tahu ya bunyi kuat dan bunyi yang lemah. Atau pelan-pelan Karolisi berjalan supaya tidak sampai dengar suara jariku. Nah, ya, pelan-pelan suara kakinya berjalan supaya nggak kedengeran. Siapa yang masuk ini? Nah, ternyata sih Karolisi. Oke, contoh. Jadi tinggi rendahnya bunyi faktornya adalah frekuensi. Sedangkan kuat lemahnya bunyi amplinya. Nah, ya jadi ampli yang menentukan kuat lemahnya si bunyi. Oke, kita lanjut sifat-sifat bunyi ya. Sifat-sifat bunyi. Ada di buku ya, sifat-sifat bunyi. Bunyi yang dapat merambah. Oke, Kensin, silakan Kensin. Baca dulu ya sayang deskripsinya. Bunyi dapat merambat, bunyi dapat didengar sehingga ke telinga karena terjadi proses perambatan bunyi. Bunyi merambat melalui zat perantara medium, benda padat, cair, dan gas. Perambatan bunyi paling cepat melalui medium benda padat, kemudian benda cair, dan paling lambat bunyi merambat melalui terputus ya Kensin. Oke, baiklah. Ini saya panggil Grace. Grace Venesia. Oke, yang kuat ya. Oke, silakan. Perambatan bunyi, baca ulang. Perambatan bunyi Grace. Ya, Miss. Dari sini sayang. Perambatan bunyi. Ayo. Perambatan bunyi paling cepat melalui medium benda padat, kemudian benda cair, dan paling lambat bunyi merambat melalui gas. Oke, lanjut ya. Bunyi detak jantung. Bunyi detak jantung pasien merambat melalui benda padat, yaitu melalui stetoskop ke telinga dokter. Oke, siapa yang pernah mengecek detak jantungnya? Ayo. Siapa? Enggak, sekarang yang kalau siswa PCMT yang di kelas katanya mengaku sudah pernah semua. Nah, sekarang yang daring bagaimana? Jujur dulu. Siapa yang pernah mengecek detak jantungnya? Yang daring, misalnya yang daring. Boleh chat sayang. Nah, jadi oke, dengarkan dulu ya sayangnya yang ada di kelas. Nah, ya jangan dibahas dulu. Dengarkan dulu sayang ya. Nah, jadi nak, suara detak jantungmu itu hanya bisa didengar oleh si dokter. Bagaimana kamu kondisi tubuh kamu yang biasa-biasa saja atau kamu sedang lagi cemas? Ya, kalau lagi cemas cepat. Tapi kalau kamu biasanya normal, nah ya seperti itu. Ada alatnya namanya stetoskop. Oke, jangankan kamu juga pernah mengecek detak jantung kita apakah normal atau bagaimana, ya. Hanya dokter yang bisa mendengarkan kita. Nah, ya, karena dia punya alat, oke. Kemudian lumba-lumba.
Pernah melihat lumba-lumba? Di mana lihatnya? Oh, di pertunjukan. Oke, good. Di mana lagi? Pernah juga ya. Pernah berkenalan dengan lumba-lumba? Pernah juga ya. Oke. Senang nggak dengan lumba-lumba? Senang tidak? Senang ya, bahagia ya. Oke. Iya. Siswa daring juga senang katanya ya. Jangankan siswa TTMC. Siswa daring juga senang sekali melihat ikan lumba-lumba. Oke, dengarkan. Lumba-lumba ini menggunakan bunyi apa? Ultrasonik. Berarti lebih dari 20 Hz ya. Nah, jadi dia mendengar dengan merambat melalui air, benda cair. Nah, untuk berkomunikasi sesama lumba-lumba. Nah, misalnya, hai, ayo makan yuk. Nah, contoh, hai, ayo sekolah yuk. Begitu contoh ya. Nah, pokoknya begitulah kurang lebihnya berkomunikasi. Nah, ayo waktunya pulang. Nah, contohnya seperti itu ya. Sama seperti kamu ya, berkomunikasi dengan teman-teman melalui udara ya. Iya, oke. Nah, kalau gitu kita lanjut lagi. Bunyi yang dapat dipantulkan. Oke, bunyi yang dapat dipantulkan. Coba lihat dulu bukunya. Oke, Miss mau panggil Surya deh kalau begitu. Ada Surya? Surya, oh nggak hadir Suryanya ya. Silakan. Gera Farigan hadir? Ya, silakan Gera. Gera Farigan. Yes, Miss. Di halaman 95 sayang. Halaman 95 paling atas. Bunyi dapat dipantulkan. Ayo. Gera. Bunyi dapat dipantulkan. Bunyi akan dipantulkan jika mengenai suatu benda. Macam-macam bunyi pantul antara lain A. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Contohnya ketika kamu bernyanyi di kamar mandi, suaramu terdengar lebih nyaring. Hal itu disebabkan jarak antara sumber bunyi dengan bidang pantul amat dekat sehingga bunyi pantul kembali dalam waktu singkat. B. Gema. Gema adalah bunyi pantul yang muncul setelah bunyi asli selesai dikirim. Gema terjadi jika dinding pantul terletak amat jauh dari sumber bunyi. Misalnya saat kita berteriak di tebing atau dalam gua, contoh terjadinya gema, bunyi asli, bunyi pantul, bunyi yang terdengar. Merdeka, 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 merdeka. Oke, cukup. Gera. Oke. Bentar, biar Miss jelasin ya. Bunyi yang dapat dipantulkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Yang kedua, gema. Yang terakhir adalah gaung. Yang terakhir, gaung. Nih, gaung. Ada 3 ya, saya ulangin. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, yang kedua gema, yang ketiga gaung. Apa bedanya? Contoh bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Ketika Jessica sedang bernyanyi, dia hobi nyanyi Jessica. Terserah mau nyanyi balonku ada 5, mau nyanyi apa lagi, pelangi-pelangi, udah. Dia hobi nyanyinya di kamar mandi. Nah, ya si Jessica suka nyanyinya di kamar mandi. Miss dengar suara siapa yang bernyanyi itu ya, agak nyaring suaranya. Nah, ternyata Jessica sedang bernyanyi di kamar mandi. Nah, ya, nyanyi apakah itu? Bunyi pelangi-pelangi, terserah bebas nyanyi apa. Nah, ya, itu adalah bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, gitu ya. Kemudian
Gema. Gema itu apa, Miss? Oke. Kalau kamu berteriak di suatu tebing, tahu tebing? Misalnya gini aja. Kalau jalan-jalan ke Brastagi, nah, itu kan ada jurang-jurang gitu kan. Ada jurang-jurang gitu kan. Ada kayak bukit-bukit gitu kan. Nah, tiba-tiba si Karmelin berteriak, nama Karmelin. Nah, ya. Suara dia terpantul. Nah, ini dia bunyi pantul. Tadi dia suara asli ya. Sebentar, saya ulangin ya. Gema, contoh gema ya, saya ulangin. Karmelin berjalan-jalan ke Brastagi ke puncak. Ya, dia mendekati jurang. Dia penasaran gitu ya, berteriak dia. Nah, bunyi suara asli dari si Karmelin begini. Nama saya Karmelin. Panjang gitu kan. Nah, dari bunyi pantul yang terdengar di sana di jurang atau di tebing, ujung-ujungnya begini. Nama saya Lin. Nah, seperti itu. Pernah nggak dengar seperti itu? Dengar ya. Nah, bunyi yang terdengar, yang dengar, dengarnya gini. Lin. Contoh. Kenapa ketawa? Ya, contoh. Ini contoh supaya tahu bedanya bunyi pantul memperkuat bunyi asli gema. Oke, nah sekarang kita praktek ke gemai. Gaung ya. Yang ketiga adalah gaung. Gaung. Saya mau panggil dulu. Siapa nih yang mau baca? Kok mau baca? Oke, baca. Bolehlah ya. Coba baca dulu. Gaung adalah sebagian bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi yang terdengar menjadi tidak jelas. Gaung terjadi dalam ruangan tertutup seperti gedung bioskop dan studio musik. Contoh terjadinya gaung. Bunyi asli, merdeka. Bunyi pantul, merdeka. Bunyi yang terdengar, merka. Untuk mencegah terjadinya gaung, ruangan dapat dilapisi dengan bahan-bahan yang dapat meredam suara seperti kapas, busa, atau gabus. Oke, dengarkan ya, Paul ya. Paul dan siswa TTMT dengarkan dulu disimak. Apa beda gema dengan gaung? Tadi Paul sudah membaca. Gaung itu bedanya begini nih, bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Sehingga dengarnya tidak jelas. Nah, mau tahu nggak contohnya? Contohnya gini, siswa, kita anggap siswa aja ya. Nah, siswa sedang berjalan-jalan, dia hobinya nonton bioskop. Nah, udah nonton bioskop bersama teman-temannya nih. Bersama si Jessica, bersama si Axel, sama si Vera, sama si Chelsea. Ya, contohnya, contoh ya. Disimak dulu, jangan main-main ya. Dengarkan dulu, jadi yang bagus. Oke? Nah, jadi siswa mencoba kalau kita bersuara tinggi di suatu gedung bioskop atau gedung musik, kira-kira bagaimana ya bunyi pantul saya atau siswa dalam hati, ya kan? Nah, singkat cerita, siswa mencoba nih suaranya. Mau tahu nggak apa yang disampaikan siswa? Nah, bisa dengarkan ya. Ya, tes begitu kan? Nah, udah. Coba nih, saya mau coba bagaimana sih suara saya yang ada di studio atau di gedung bioskop? Ganteng, teng. Nah, ya, jadi bunyi aslinya dengar kual ganteng gitu kan. Nah, bunyi pantul yang terdengar dipantulkan di dalam ruangan bioskop, ujungnya gini, hanya di ujung aja, teng, kual ganteng gitu kan, karena dia nggak jelas kalau dia gaung. Nah ya, bunyi yang terdengar miss, teng. Nah, karena dia nggak jelas kalau dia gaung. Akhirnya apa? Dikuatnya lagi. Kual hari ini ganteng, teng. Nah, dengan seperti itu ya. Beda sama gemang. Sudah tahu? Jadi yang lebih jelas adalah si gemang. Enggak lah, ya, yang lebih jelas adalah bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Tapi
namanya kita kan di luar ya, di tebing ya, di Gema ini, tapi cukup harus pakai power kalau mau jelas ya. Tapi kalau dia gaung, kurang jelas sih. Karena seperti itu ya. Bisa ya. Nah, jadi seperti inilah contohnya kalau di jalan-jalan ke bioskop, inilah ruangannya. Dia bisa menghasilkan suara yang gaung ya. Nggak begitu jelas suaranya, makanya dilapisi sama seperti kapak, gabus atau busa supaya nggak bergaung suaranya, supaya jelas gitu ya. Oke, kita baca sedikit boleh ya. Coba dulu Herwit yang baca. Herwit. Ya, silakan Herwit, baca dulu ya. Dinding gedung pertunjukan musik dilapisi dengan bahan peredam suara seperti karpet untuk mencegah gaung yang dapat mengganggu kenyamanan pertunjukan. Iya, jadi dinding gedung wajib dilapisi dengan bahan peredam suara. Contohnya saja ada karpet, kemudian ada apa lagi, banyak nih sebenarnya ya, supaya diredam suaranya ya, dan mencegah dari gangguan yang tidak nyaman, supaya jelas apa yang kamu nonton di bioskop jelas, suaranya A, suara B, suara C, suara I, suara U, nah ya kan, oh harus dilapisi suatu benda-benda yang padat ya, jadi nggak, kalau nggak dilapisi kita yang bilang tadi kok ngomong apa kita nggak jelas ya kan gitu. Oke, lanjut ya di halaman berikutnya yaitu halaman 96. Apa sih manfaat pemantulan bunyi? Coba Excel siswa PTMT yang baca yang kuat ya, halaman 96. Manfaat pemantulan bunyi. Iya, jadi mendeteksi keretakan pada logam. Kita baca ulang dulu yuk. Saya mau panggil Jessica yang baca. Nah, kita ulangi bacanya yuk. Harus kuat ya, Jessica. Mendeteksi. Manfaat pemantulan bunyi. Pemanfaat bunyi dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat pemantulan bunyi antara lain sebagai berikut. 1. Mendeteksi keretakan pada logam. Pancaran gelombang ultrasonik digunakan untuk memeriksa retak-retak tersembunyi pada bagian pesawat terbang. Dalam pemeriksaan tersebut, bagian pesawat diperiksa untuk menghindari hal-hal yang dapat membahayakan penerbangan. Jika ada retakan pada logam, pantulan ultrasonik akan terdeteksi. Retakan tersebut kemudian diperiksa dan segera diatasi sebelum pesawat diizinkan terbang. Ya, ini sangat membahayakan sekali ya, Jessica. Kalau misalnya kamu mau berpergian ke Amerika, nah, ya Jessica mau ke Amerika ceritanya, naik pesawat
terbang. Tapi pesawat tersebut harus sehat, harus fit, jangan ada yang rusak, apalagi letak pada bagian logamnya. Kalau hal tersebut bisa membahayakan, ya. Jadi harus fit pesawat dalam kondisi oke, ya kan? Lanjut ya. Sekarang manfaat pemantulan bunyi masih Jessica yang baca sayang. Nah ya, USG. 2. Silakan, Jessica. USG. Dalam bidang kedokteran, gelombang ultrasonik dimanfaatkan untuk melakukan pemeriksaan medis ultrasonografi USG. Ya, misalnya Misalnya pemeriksaan kandungan pada ibu hamil. Alat pemindai ultrasonik akan diletakkan pada kulit perut ibu. Pada layar monitor kemudian akan tampak kondisi janin dalam rahim ibu. Nah, semuanya perhatikan, ini kasih gambar. Mau lihat kan? Ya. Nah, andaikan ini perutnya si mama. Nah, ini dia. Perutnya si mama yang ini. Ya. Ada nama alatnya. Apa nih nama alatnya? USG. Iya, jadi si medis ultrasonografi ini diletakkan di kulit perut mamanya. Nah, terlampirlah layar monitor tadi, apa sih umur babynya berapa bulan? Coba lihat. Kita bisa mendengar detak jantungnya. Nah, ya. Terus kita bisa melihat perkembangannya. Apakah sudah mulai besar adik babynya? Nah, ya jadi sangat canggih sekali ya manfaat pemantulan bunyi ini ya. Apalagi dalam bidang kedokteran. Oke, bidang apa tadi? Kedokteran. Nah, pantulan gelombang ultrasonik akan diterjemahkan menjadi gambar yang dapat dilihat oleh monitor. Jadi kan difoto. Jadi di hasilnya. Nah, ya. Oh, adik babynya sudah bisa bicara. Nah, nampak dari situ contohnya. Oh, adik babynya bisa main mata. Nah, ada perkembangannya. Ini contoh ya. Lebih kurang seperti itu. Ya, lanjut Jessica. Poin ketiga apa nih manfaat pemantulan bunyi? Yang poin ketiganya? 3. Mengukur kedalaman laut. Untuk mengukur kedalaman laut, kapal memancarkan bunyi dari alat yang ada di dasar kapal menuju dasar laut. Bunyi yang telah sampai di dasar laut akan dipantulkan dan kembali diterima oleh alat tersebut. Nah, ini kira-kira alat detektornya ini biasa untuk di air laut ya, di kapal. Ya, untuk mencari benda yang hilang atau sesuatu yang hilang. Ini banyak fungsinya ya. Ini kalau mau mencari kapal tenggelam bisa? Bisa nggak? Misalnya ada kapal tenggelam, terus kapal yang gede langsung mau cari dia, bisa? Bisa sekali. Ya, jadi mengukur kedalaman laut bisa. Mendeteksi kapal laut di bawah dasar juga bisa. Apalagi nih? Semuanya bisa. Asal ada alatnya yaitu detektor. Oh, kira-kira di sini mau kasih sinyal. Jadi dia kasih sinyal, bunyi. Oh, sebelah tenggara. Oh, sebelah selatan, di dasar laut. Bisa ditemukan. Gitu ya. Miss, kemarin kan saya naik kapal laut, Miss. Saya buang Miss pensil saya ke dasar laut. Bisa nggak dicari, Miss? Bisa dengan alat detektor. Gimana ya, Miss, kira-kira? Pensil kesayangan saya. Pensilnya hilang ke laut. Nah, contoh. Nah, pakai alat, terus ada seperti kapal selam yang mengambil pakai capit pensil si Excel misalnya. Dapat ya pensilnya. Nah, ya ini contohnya. Oke, yang terakhir adalah manfaat pemantulan bunyi, Jessica. Yang terakhir adalah silakan 4. Jessica. Ya, Mengetahui kedudukan benda dalam laut. Dengan mengarahkan gelombang bunyi ke dalam laut,
dapat diketahui benda-benda yang ada di dalam laut, misalnya kapal selam dan kelompok ikan. Iya, contoh misalnya Jessica mau mancing ini di dasar laut ya. Tapi dia kepingin, Miss saya mau dapat ikan yang cantik Miss. Nah, boleh. Kamu menggunakan alatnya ya. Jadi bisa dideteksi. Nah, udah sangat canggih sekali sekarang ya. Kita bisa tahu letak di mana si kapal yang sudah tenggelam atau mau mencari ikan juga boleh.